Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini bukan sekadar kisah cinta, tapi tentang kesetiaan, ujian, dan bagaimana seorang istri bertahan dalam badai kehidupan. Semoga yang menonton, Allah limpahkan rezeki yang berkah dan keluarga yang sakinah. Amin. Pernikahan kami tak pernah diiringi pesta. Tak ada gaun putih, tak ada emas di jari manis. Yang ada hanya sajadah, air mata haru, dan doa di langit malam. Tapi saat itu, aku yakin, aku adalah wanita paling bahagia di dunia. Purbalingga, sebuah kota kecil di Jawa Tengah, menjadi saksi bisu pernikahan sederhana antara aku, Rina, dan suamiku, Agus. Kami menikah di sebuah musola kecil, dengan mahar sepasang mukena dan Al-Quran. Agus hanyalah buruh bangunan. Upahnya tak seberapa, tapi ia selalu pulang membawa senyum dan panggilan lembut untuk sholat berjamaah. Aku pun membantu dengan menjual gorengan keliling, berkeliling dari kampung ke kampung. Walau uang hanya cukup untuk makan sehari, kami merasa cukup, karena cinta dan ibadah selalu mengisi kekosongan. Di rumah petak berdinding bambu itu, kami saling menyemangati. Malam-malam kami dihiasi lantunan ayat suci. Saat hujan turun dan atap bocor, Agus selalu berkata, "Sabar ya, Rin. Selama kita dekat dengan Allah, pasti ada jalan." Dan aku percaya. Tapi aku tak tahu bahwa saat pintu rezeki mulai terbuka, pintu hati suamiku perlahan tertutup untukku. Musim hujan tiba lebih cepat tahun itu. Hampir tiap sore langit mendung. Angin kencang datang tanpa permisi. Tapi bagiku, hujan bukan alasan untuk berhenti. Dengan sandal jepit yang mulai aus dan payung robek, aku tetap menyusuri gang demi gang, menjajakan gorengan. Sementara itu, Agus mulai mencoba usaha kecil. Ia membuka bengkel motor di pinggir jalan desa. Meski sederhana, matanya selalu berbinar tiap kali membicarakan rencana dan harapan. "Rin," katanya suatu malam, "kalau bengkel ini lancar, aku ingin membelikanmu rumah yang lebih layak, biar nggak basah terus kalau hujan." Aku hanya tersenyum. Dalam hati aku memanjatkan doa, "Ya Allah, kalau memang ini jalan rezeki kami, kuatkan hati suamiku. Jangan biarkan dia lupa pada MU jika engkau angkat derajatnya." Di musola yang sama tempat kami menikah, kami sholat berjamaah. Bersyukur atas apapun yang kami punya. Walau hanya sepotong tempe dan segelas teh hangat. Agus terus bekerja keras. Dan entah bagaimana, usahanya mulai dilirik orang. Orang-orang mulai antre servis motor. Katanya, karena Agus jujur dan tidak pernah menipu. Aku bahagia. Tentu saja. Tapi di sela kebahagiaan itu, terselip kekhawatiran yang belum bisa kujelaskan. Karena terkadang, yang paling berat bukan saat kita tak punya apa-apa, tapi saat kita diberi segalanya, dan lupa dari mana kita memulainya. Hari-hari berlalu, dan usaha Agus mulai menunjukkan hasil. Dari bengkel kecil yang dulunya hanya disewa dari orang, kini ia bisa membeli tempat yang lebih besar. Banyak orang yang datang, bukan hanya dari desa kami, tapi juga dari desa tetangga. Berkat kerja keras dan ketulusan, akhirnya usaha itu mulai mengalirkan rezeki yang berlimpah. Kami pun pindah ke rumah baru, rumah yang tak lagi bocor saat hujan turun. Rumah dengan tembok putih, lantai keramik yang dingin, dan pintu kayu yang kokoh. Awalnya aku merasa seperti mimpi, seperti berada di dunia lain yang berbeda jauh dari kehidupan kami sebelumnya. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari ada sesuatu yang berubah dalam diri Agus. Setiap malam, selepas sholat Isya, kami biasanya duduk bersama, berbicara tentang masa depan. Namun kini, Agus lebih sering sibuk dengan ponselnya. Ia mulai lebih sering pergi keluar, mengatakan ada rapat bisnis atau pertemuan dengan teman-temannya. Tidak ada lagi obrolan hangat tentang keluarga, tentang anak-anak yang kami impikan, atau tentang kebahagiaan kami yang sederhana. Aku mencoba memahami, karena aku tahu betapa beratnya perjuangan untuk mendapatkan apa yang ia miliki. Tetapi setiap kali aku berusaha mengingatkannya tentang pentingnya menjaga ibadah, Agus hanya tersenyum dengan cara yang berbeda. Senyum yang dulu penuh cinta dan kehangatan, kini terasa sedikit jauh, seakan-akan ada tembok yang menghalangi kami. Satu malam, aku duduk di ruang tamu baru kami yang besar, menatap hujan yang turun deras di luar. Meskipun rumah kami lebih besar dan lebih nyaman, aku merasa kesepian.
Semua kebahagiaan yang datang bersama kekayaan ini terasa hampa, karena suamiku sudah mulai menjauh dariku, dari ibadah, bahkan dari Tuhan. Aku mengingat kembali malam-malam ketika kami berdua duduk bersama di bawah sinar lampu temaram di rumah petak kami. Kami berdua tidak punya banyak, tetapi memiliki iman yang kuat, dan itu cukup. Saat itu, tak ada rasa kesepian karena kami saling menguatkan dengan doa. Namun, sekarang, setiap malam aku tidur sendiri, di ranjang besar ini, dengan hati yang kosong. Suatu hari, Agus pulang terlambat. Ia terlihat lelah dan badannya sedikit gemetar. Aku menyambutnya dengan secangkir teh hangat, seperti biasa. Tapi kali ini, ia tak berbicara banyak. Hanya ada sebuah kantong plastik berisi uang di meja. "Ada apa, Agus?" tanyaku pelan. Ia hanya menggeleng, lalu menatapku dengan pandangan yang sulit aku mengerti. "Aku cuma capek, Rin," jawabnya tanpa ekspresi. Aku tahu ia lelah, tetapi aku juga merasa ada sesuatu yang hilang. Seperti ada bagian dari dirinya yang ia bawa pergi bersama kesibukannya, bersama kehidupannya yang semakin jauh dari kami. Aku ingin berbicara, ingin mengingatkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup, antara dunia dan akhirat. Tapi aku tahu, berbicara terlalu keras hanya akan membuatnya merasa terganggu. Aku tidak ingin menjadi istri yang selalu mengeluh. Namun, keesokan harinya, tanpa sepengetahuanku, Agus mulai lebih sering meninggalkan rumah. Ia semakin sering terlibat dalam kegiatan bisnis, dan bahkan lebih sering pergi dengan teman-teman barunya. Aku tahu, dia merasa lebih nyaman dengan mereka, yang mungkin tidak mengingatkannya tentang kewajiban agama. Aku ingin sekali berbicara, ingin sekali membangunkan hatinya yang semakin terlena dengan dunia. Tetapi, dalam diamku, aku memutuskan untuk terus berdoa. Aku memohon pada Allah, agar memberi petunjuk pada suamiku, agar membuka kembali hatinya yang semakin tertutup. Aku hanya bisa berharap, seperti dulu, bahwa suatu hari ia akan kembali menemukan jalan yang benar. Waktu terus berjalan, dan kehidupan kami semakin berbeda dari sebelumnya. Rumah baru, mobil baru, bahkan pakaian Agus kini semakin bergaya. Semua itu datang dengan harga yang tak pernah kami bayangkan. Keberhasilan bisnis Agus ternyata menyisakan efek samping yang tidak terlihat. Kesibukan yang tak berujung dan jarak yang semakin menjauhkan kami satu sama lain. Agus tidak lagi duduk bersama di meja makan saat makan malam. Ia lebih memilih makan di ruang kerjanya, atau bahkan lebih sering di luar, bersama teman-temannya yang baru. Setiap kali aku mencoba berbicara tentang rindu akan kebersamaan kami, ia hanya tersenyum dan mengatakan, "Rin, sabar ya. Semua ini demi masa depan kita." Tapi aku mulai merasa ada yang hilang dari dirinya. Sesuatu yang lebih penting dari segala kenyamanan duniawi yang kami miliki. Ibadah yang dulu selalu ia jaga kini hanya menjadi kenangan. Suatu hal yang ia lakukan hanya di hari Jumat, atau bahkan lebih jarang. Sholat, yang dulu selalu ia tunaikan dengan penuh ketekunan, kini hanya menjadi kewajiban yang tertunda. Aku tahu ini bukan tentang uang. Ini tentang perubahan yang terjadi dalam dirinya. Perubahan yang tak bisa aku hentikan hanya dengan kata-kata. Agus mulai terperosok dalam dunia yang semakin jauh dari nilai-nilai agama yang selama ini kami pegang bersama. Bahkan, aku merasa dia mulai melupakan kewajiban-kewajiban agama yang seharusnya menjadi pijakan hidupnya. Suatu malam, aku terbangun dan mendapati Agus tidak ada di sampingku. Ia pergi lagi, seperti biasa, entah untuk urusan bisnis atau sekadar berkumpul dengan teman-temannya. Hatiku mulai dipenuhi kecemasan. Apakah ini yang harus kuterima? Apakah memang inilah harga yang harus kubayar untuk kemakmuran yang kami raih? Aku memutuskan untuk pergi ke masjid, untuk menenangkan hati dan berbicara kepada Allah. Di sana, aku menemukan sedikit ketenangan, meskipun hati ini masih dipenuhi rasa kesepian dan kebingungan. Tapi, di malam yang sama, ada sesuatu yang membuat hatiku semakin gelisah. Agus kembali ke rumah dalam keadaan yang berbeda. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia seperti baru saja keluar dari dunia yang gelap, penuh beban. Tanpa berkata apa-apa, ia duduk di sofa, menatap ke depan dengan pandangan yang jauh. Aku menghampirinya dengan hati yang penuh kekhawatiran. "Agus, ada apa? Kenapa kamu terlihat seperti itu?" Dia hanya diam, tak menjawab.
Aku bisa merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi ia enggan bercerita. Setelah beberapa menit hening, ia akhirnya berbicara dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku merasa hampa, Rin. Aku merasa seperti kehilangan arah. Semua yang aku kejar, uang, bisnis, popularitas, ternyata tidak memberi kebahagiaan. Aku mulai merasa sangat jauh dari Allah. Air mata menggenang di mataku. Aku ingin sekali merangkulnya, tapi aku tahu ia sedang berjuang dengan perasaannya sendiri. Ia terjebak dalam dilema antara dunia yang ia raih dan keyakinannya yang mulai goyah. Aku hanya ingin semuanya kembali seperti dulu, Rin, kata Agus dengan suara yang penuh penyesalan. Aku ingin kita kembali sholat bersama, seperti dulu. Aku ingin hatiku kembali tenang. Aku menggenggam tangannya dengan lembut, seakan memeluknya dengan doa yang tidak pernah berhenti. Agus, Allah selalu memberi jalan bagi yang ingin kembali. Tidak ada kata terlambat. Kembali, dan kita akan sama-sama memperbaiki diri. Jangan biarkan dunia ini menutup hatimu dari cahayanya, ujarku dengan penuh harap. Agus menunduk, merasakan beratnya kata-kata yang baru saja keluar dari bibirnya. Dia mengangguk pelan, seolah mulai merasakan bahwa jalan kembali masih terbuka, meski penuh dengan perjuangan. Namun, dalam hatiku, aku tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan panjang yang harus kami tempuh bersama. Tidak ada perubahan yang datang begitu saja tanpa perjuangan, dan kami akan terus berjuang, meskipun langkah kami terasa berat dan penuh dengan ujian. Hari-hari berlalu setelah percakapan malam itu, dan meskipun Agus mengatakan ingin kembali ke jalan yang benar, kenyataan tak semudah itu. Ia mencoba untuk lebih sering sholat berjamaah, tetapi hanya sebatas kewajiban yang terpaksa dilakukannya, bukan karena panggilan hati yang tulus. Aku melihatnya berusaha, tapi aku tahu, hatinya masih jauh dari ketenangan. Keberhasilannya dalam bisnis seolah semakin menariknya jauh dari aku dan ibadah. Pekerjaan yang semakin menumpuk, pertemuan bisnis yang terus bertambah, serta teman-teman baru yang selalu memujinya, semuanya mulai mengalihkan perhatian Agus dari keluarga kecil yang dulu kami bangun bersama. Malam-malam kami yang seharusnya diisi dengan kehangatan kini lebih banyak dihabiskan dengan kesendirian. Aku, yang dulunya selalu menemani, selalu berada di sisinya dalam suka dan duka, kini merasa seperti menjadi bayangannya sendiri. Setiap kali aku mencoba berbicara dengannya, Agus hanya memberikan jawaban singkat dan terburu-buru. Wajahnya yang dulu penuh kasih kini semakin tampak keras, dan senyum yang pernah membuat hatiku berdebar kini hampir tak pernah ia tunjukkan lagi. Aku mulai merasa terasingkan di rumah kami sendiri, rumah yang dulu penuh tawa dan kebahagiaan. Meskipun segala sesuatunya tampak sempurna di luar, hatiku terus merasakan kesedihan yang mendalam. Aku merasa seperti seorang wanita yang telah ditinggalkan, meskipun suamiku masih ada di rumah. Tetapi ia telah melupakan aku dalam kehebohan dunianya, seolah-olah aku hanyalah bayangan yang mengikutinya. Suatu malam, aku memutuskan untuk menunggu Agus pulang dari suatu acara bisnis. Aku duduk di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela, dengan air mata yang mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Aku merindukan Agus yang dulu, Agus yang selalu mengingatkan untuk sholat bersama, yang menganggap bahwa hidup kami tak akan lengkap tanpa keberkahan dari Allah. Saat pintu terbuka dan Agus masuk ke rumah, aku mencoba menyembunyikan kesedihanku. Tapi ia langsung melewati aku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sesuatu dalam dirinya semakin menjauh, seakan-akan ia tidak lagi mengenal siapa aku. "Apa kabar, Agus?" tanyaku dengan suara serak. Ia menoleh sebentar, kemudian menjawab datar, "Capek, Rin. Nanti kita bicara." Aku tahu, kalimat itu hanyalah penundaan. Penundaan yang selalu ia lakukan setiap kali aku ingin berbicara tentang perasaan kami. Setiap kali aku mencoba membuka hati, ia selalu menutupnya dengan kesibukan atau alasan lain. Esok harinya, aku melihat Agus meninggalkan rumah di pagi hari dengan jaket mewahnya, menuju tempat yang sepertinya lebih penting daripada kami. Hati ini semakin merasakan keheningan yang mendalam. Aku berdoa dalam hati, memohon pada Allah agar memberi kekuatan untuk menjalani hari-hari yang semakin sepi ini. Sementara itu, aku merasa semakin terasingkan di rumah yang seharusnya menjadi tempat berteduh. Semua kemewahan yang kami raih terasa begitu hampa.
Agus yang dulu selalu memperhatikan dan mengasihiku kini hanya menjadi sosok yang ada di rumah tanpa ada kehangatan. Aku mulai merasa bahwa aku bukan lagi bagian dari hidupnya. Keberhasilannya dalam bisnis, perhatian yang lebih besar kepada teman-temannya, dan kehidupan sosialnya yang semakin cemerlang membuatku semakin merasa tak berarti. Aku berusaha untuk bersabar, namun hatiku semakin terluka setiap kali melihat Agus yang semakin terlarut dalam dunianya. Namun di balik kesedihan itu, ada satu harapan yang tak pernah pudar dalam hatiku. Aku masih mencintainya, dan aku masih percaya bahwa jika kami kembali mendekatkan diri kepada Allah, semua yang kami rasakan ini akan menemukan jalan keluar. Kehidupan di rumah kami semakin sunyi, meskipun segala sesuatu tampak sempurna di luar. Agus semakin larut dalam rutinitas bisnis yang tak ada habisnya. Aku melihatnya terbenam dalam dunia yang jauh dari kehidupan yang dulu kami impikan. Kehidupan yang lebih dekat dengan Allah, yang penuh dengan kebersamaan, ibadah, dan saling mengingatkan. Hari demi hari berlalu, dan aku merasa semakin jauh darinya. Aku mulai merasa seolah hidup kami berjalan di jalur yang berbeda. Agus tidak pernah lagi mengingatkan untuk sholat berjamaah, dan aku pun mulai merasa tidak nyaman dengan keadaanku yang hanya bisa menunggu kehadirannya di rumah. Pada suatu pagi yang cerah, aku menerima kabar yang mengejutkan. Salah satu rekan bisnis Agus, yang selama ini sering ia ajak bekerja sama, terjerat masalah hukum terkait penipuan. Bisnis mereka terancam runtuh. Agus yang selalu terlihat begitu tenang, bahkan mulai merasakan dampaknya, perasaan cemas dan stres yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Agus pulang lebih awal hari itu. Wajahnya tampak kusut, penuh dengan beban yang ia coba sembunyikan. Aku melihatnya masuk ke rumah dengan langkah yang berat, dan tanpa berkata apa-apa. Ia langsung menuju ruang kerja. Aku mengikutinya, merasa khawatir dengan keadaan yang tiba-tiba berubah. "Agus, ada apa? Kenapa kamu terlihat seperti ini?" tanyaku, mencoba menenangkan hatinya. Ia menghela napas panjang dan menatapku dengan tatapan kosong. Aku merasa terjebak, Rin. Semua yang kami bangun, mungkin sekarang harus runtuh begitu saja. Semua orang yang aku percayai, malah membawa masalah ke dalam bisnis. Hatiku terasa berat mendengar kata-katanya. Aku tahu bahwa semua ini adalah ujian yang berat baginya, dan mungkin lebih berat lagi bagiku. Tapi aku juga tahu, ini bukanlah akhir dari segalanya. Semua yang terjadi adalah ujian dari Allah, dan kami harus melewatinya dengan sabar. Aku tahu ini sulit, Agus, ujarku pelan. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi, pasti ada hikmahnya. Allah takkan menguji hambanya di luar batas kemampuan mereka. Kita masih punya satu sama lain. Jangan biarkan ujian ini menjauhkan kita darinya. Agus diam sejenak, menatapku dengan penuh perasaan. Ia seakan-akan ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu terhenti begitu saja. Aku bisa merasakan betapa lelahnya dia, betapa bingung dan frustasinya dia dalam menghadapi kenyataan. Namun, dalam heningnya malam itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Agus, meskipun tidak langsung mengatakan kata-kata yang aku harapkan, mulai kembali merasakan ketenangan. Ia mulai menyadari bahwa ujian yang ia hadapi bukan hanya tentang kehilangan uang atau harta, tetapi tentang ujian kehidupan yang lebih besar, ujian iman dan kesetiaan. Beberapa hari kemudian, Agus mengajakku untuk pergi ke masjid. Aku terkejut, karena sudah lama sekali ia tidak mengajak aku untuk sholat berjamaah bersama. Kami sholat bersama, dan aku merasakan kedamaian yang mulai kembali hadir. Meski ada banyak hal yang belum selesai, meski banyak masalah yang masih harus dihadapi, namun kami berdua tahu bahwa hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah lah kami bisa menemukan jalan keluar. Di masjid itu, aku berdoa dengan sepenuh hati. Aku memohon kepada Allah agar memberi petunjuk, agar memberi kekuatan kepada kami untuk melalui ujian ini bersama-sama. Aku memohon agar kami kembali berjalan di jalan yang benar, dan agar kami tidak terbuai oleh dunia yang sementara. Saat kami selesai sholat, Agus menatapku dengan mata yang lebih tenang. Aku mulai merasa ada harapan, Rin. Mungkin selama ini aku terlalu fokus pada dunia, dan lupa padanya. Tapi aku ingin kembali. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku tersenyum, meskipun hatiku masih penuh dengan keraguan. Aku tahu jalan ini tidak akan mudah, dan banyak hal yang harus kami perbaiki. Namun,
Aku percaya, selama kami berdua mau berusaha dan selalu mengingatkan satu sama lain, kami akan menemukan jalan yang benar. Hari-hari setelah itu seolah memberikan kami kesempatan untuk memperbaiki segala kesalahan. Agus mulai kembali ke jalan yang benar, meskipun pelan-pelan dan penuh dengan tantangan. Setiap kali ia merasa terjatuh atau tergoda oleh kesibukan bisnisnya, aku berusaha mengingatkannya dengan lembut tentang pentingnya menjaga keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat. Kehidupan kami yang dulu begitu penuh dengan kebahagiaan dan kesederhanaan mulai hadir kembali, meskipun tidak sepenuhnya sama. Tidak ada lagi percakapan yang terburu-buru, tidak ada lagi kesibukan yang menghalangi kami untuk saling berbicara dan berbagi. Kami mulai menjalani hidup dengan penuh syukur, mengingat setiap nikmat yang diberikan Allah. Agus kembali bekerja dengan tekun, tetapi kini ia tahu bahwa segala sesuatu yang ia raih harus disertai dengan keberkahan darinya. Ia mulai mengatur waktunya dengan lebih bijak, memberi waktu untuk keluarga, ibadah, dan juga bisnisnya. Meskipun kami masih menghadapi beberapa masalah dalam bisnis yang belum selesai, kami mulai merasa tenang karena kami tahu, kami tidak lagi melupakannya dalam perjalanan hidup kami. Pada suatu malam, setelah sholat Isya, kami duduk bersama di ruang tamu, berbicara tentang masa depan kami. Aku melihat Agus yang kembali tersenyum dengan tulus, senyuman yang sudah lama tidak aku lihat. Senyuman yang penuh dengan kedamaian, tanpa ada rasa cemas atau ketakutan. Aku sudah banyak belajar, Rin, kata Agus, menatapku dengan penuh keyakinan. Aku menyadari bahwa kebahagiaan itu bukan hanya tentang harta. Kebahagiaan sejati datang dari hati yang tenang, hati yang selalu dekat dengan Allah. Aku menggenggam tangannya, merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Aku juga belajar banyak, Agus. Kehidupan ini bukan hanya tentang kita berdua, tapi tentang bagaimana kita saling menguatkan dan menjaga iman kita. Aku percaya, dengan kembali padanya, kita bisa melewati segala ujian. Hari-hari berikutnya, meskipun kami masih menghadapi tantangan dalam bisnis dan kehidupan, kami merasa lebih kuat. Kami berdua berusaha untuk tidak hanya mengejar dunia, tetapi juga akhirat yang abadi. Kami mulai membangun kembali hubungan kami dengan lebih baik, dengan lebih banyak saling mendukung dan mengingatkan. Agus mulai lebih sering menyisihkan waktu untuk kegiatan sosial, memberikan sebagian dari rezekinya kepada yang membutuhkan. Aku melihat bagaimana hatinya mulai terbuka untuk berbagi, dan itu membuatku merasa bangga padanya. Kami berdua tidak lagi hidup untuk dunia semata, tetapi untuk mencari keberkahan Allah yang sesungguhnya. Di tengah semua ujian dan kesulitan yang datang, kami tahu bahwa kami tidak sendiri. Allah selalu ada untuk kami, memberikan petunjuk dan kekuatan. Kami terus berdoa agar kami bisa menjaga jalan ini, agar kami selalu berada di jalan yang benar.